Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Farinida Putuliani dalam program Oase. Nah, Tribuners, dalam episode Oase kali ini kita akan membahas mengenai cara memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk memuliakan Nabi Muhammad, kita perlu mengetahui sifatnya yang harus diteladani. Selain itu, memuliakan Nabi Muhammad bisa juga dilakukan dengan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Taufik Hidayat Nazar, LCMH. Beliau merupakan dosen IAIN Mitra Lampung. Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Puput. Alhamdulillah. Baik Pak Taufik, untuk episode Oase kali ini kan kita akan membahas mengenai memuliakan Nabi Muhammad, Pak. Mungkin sebelumnya Pak Taufik bisa menjelaskan terlebih dahulu, apa saja kemuliaan dari Nabi Muhammad ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Puput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita berbicara tentang sosok yang paling agung, sosok yang paling sempurna dalam agama kita. Beliau sendiri pun juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ana sayyidun waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in. Saya adalah pemimpinnya anak cucu Adam pada hari kiamat, dan sayalah orang pertama nanti yang akan dibangkitkan dari kubur, dan sayalah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah syafaat, dan sayalah orang pertama yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Dari ucapan beliau ini saja, beliau telah menyatakan bahwa kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mulia sekali. Tapi kalau seandainya boleh kita buat sebuah catatan-catatan kecil, kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu kita mulai dari nama beliau. Ya, dari nama saja sudah luar biasa, Muhammadun, yang terpuji. Ya. Sejarah tidak ada mencatat kecacatan dari akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fisik beliau pun juga mulia. Kalau seandainya kita boleh berbicara tentang tubuh yang ideal, ya, para sejarawan Islam itu berbicara, sebagaimana telah disampaikan oleh para sahabat Nabi, bahwa fisik Nabi Muhammad, kemudian rupa dan paras beliau itu sangat sempurna sekali. Maka wajar ketika Nabi Muhammad SAW ketika sampai hijrah di kota Madinah, tola'al badru alaina, ya, telah datang kepada kami bulan purnama. Itu bisa kita artikan dengan makna majazi, kiasan, dan hakiki. Ya, secara hakikinya benar, paras Nabi Muhammad itu bagaikan bulan purnama. Secara majazi atau kiasan, bahwa Nabi Muhammad itu membawa penerang bagi keselamatan orang-orang Madinah ketika itu. Kemudian yang paling penting kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah khuluquhu, akhlaknya. Dan bagaimana mulianya akhlak beliau ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat luhur. Ya. Dan bisa kita cek gitu banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW dan kepada siapapun, ya. Dan termasuk juga Nabi Muhammad SAW itu berakhlak kepada orang yang tidak menyukai beliau bahkan. Ya. Baik orang yang mencintai, akhlak beliau itu sangat mulia, dan orang yang tidak menyukai beliau pun juga beliau tetap menampakkan akhlak yang baik. Yang terakhir, kemuliaan Nabi Muhammad itu tampak pada nasab. Kalau kita runut, silsilah Nabi Muhammad itu adalah silsilah para nabi dan rasul. Ya, silsilahnya itu sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim pun juga salah satu dari nabi dan rasul yang paling mulia. Ya. Silsilahnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus ke bawah itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ayahanda beliau, kemudian termasuk kakek beliau adalah orang-orang yang mempunyai kemuliaan di tengah masyarakat. Maka wajar Nabi Muhammad pun juga menjadi sosok yang mulia di kota Mekah ketika itu. Begitu Mbak Puput. Baik Pak Taufik, lalu bagaimana cara kita ini untuk memuliakan Nabi Muhammad, Pak? Baik. Untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, Mbak Puput serta para penonton sekalian, kita bisa
mempelajari sirah beliau. Ya, karena kita sudah tahu sosok beliau yang sangat sempurna, tentu cara memuliakan beliau adalah dengan mengenal sosok beliau. Ya. Dan sama halnya kayak kita ingin memuliakan seseorang. Bagaimana seseorang akan mulia, ya memuliakan seseorang jika dia tidak mengenal sosok yang akan dia muliakan. Ya. Yang kedua, kita tambah motivasi kita untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Apa motivasinya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka Allah pun akan memuliakannya. Dan selanjutnya cara kita memuliakan beliau, kita bisa menjalankan apa saja yang telah beliau sampaikan. Nah, yang beliau sampaikan ini, yang keluar dari lisan beliau itu ada dua hal. Dan apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu berupa wahyu. Ya, wahyunya terdiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, untuk Al-Qur'an itu sudah kita bisa cek semua kitab, semua Al-Qur'an yang telah diterbitkan itu berasal dari Nabi Muhammad ucapannya. Nah, untuk hadis, ya para ulama sarjana muslim pun telah membahas untuk membagi-bagi bagaimana yang mana hadis Nabi Muhammad SAW, mana yang tidak. Nah, kalau seandainya dari wahyu itu bermuatan perintah untuk mengerjakan, maka cara memuliakan kita mentaatinya. Dan apabila kita mendengarkan perintah dalam berupa larangan, tentu kita tinggalkan. Kemudian bagaimana cara kita memuliakan Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang paling penting. Karena kita telah mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad itu akhlak, maka kita meneladani beliau. Ya, kita sangat paham betul bahwa kita tidak mungkin meniru 100% Nabi Muhammad SAW. Kalau fisik kayaknya nggak mungkin. Ya, fisik aja kita sudah kalah dari Nabi Muhammad. Ya, diceritakan Nabi Muhammad itu bidang badannya itu sangat kekar, berisi, fisiknya sangat sempurna untuk laki-laki pada umumnya. Kalau meniru fisik nggak mungkin. Tapi untuk sosok akhlak sangat bisa sekali. Dan bahkan salah seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu meniru tidak hanya perbuatan, tidak hanya akhlak Nabi Muhammad, tapi juga menapaki tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Bentuk pemuliaan kepada Nabi. Sebagai apa? Bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang paling terakhir, cara kita memuliakan beliau tentu memuliakan orang-orang yang beliau muliakan. Beliau sangat mencintai keluarganya, tentu kita wajib memuliakan keluarganya. Beliau sangat mencintai sahabatnya, tentu kita memuliakan sahabatnya. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad itu sangat merindui, sangat mencintai umatnya. Tentu menghormati, memuliakan umat Nabi Muhammad, ya itu adalah cara kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Baik, Pak Taufik. Lalu terkait sifat Nabi Muhammad ini, Pak, apa saja sih Pak sifat Nabi Muhammad ini yang perlu kita teladani? Baik, dalam kitab Aqidatul Awam, sebuah kitab akidah basic bagi pemula, bagaimana dia berakidah yang benar dalam agama Islam, disebutkan beberapa bait-bait syair tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi sifat yang akan kita sampaikan ini tidak hanya melekat pada Nabi Muhammad, tapi juga melekat pada Nabi dan Rasul. Bahkan dalam kitab tersebut disebutkan sifat wajib, artinya wajib harus ada pada Nabi dan Rasul. Ya, karena bagaimana tidak, kalau seandainya 4 sifat ini tidak ada, maka dia tidak pas dan tidak layak menjadi Nabi dan Rasul dan mustahil. Ya, beberapa kita mungkin sudah populer dengan sifat ini. Ya, yaitu 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, dan ini termasuk sifat yang wajib yang melekat juga pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah fatonah. Fatonah adalah kecerdasan yang sempurna, kemudian pemikiran yang independen, khususnya dalam membantah argumen-argumen serta tuduhan-tuduhan dari penentang dakwah. Ya. Sepertinya mustahil kalau seandainya ada seorang nabi ketika menyampaikan sebuah risalah, kemudian langsung ditentang, kemudian dia ciut nyalinya. Ya, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membalas kembali. Dia tidak bisa berargumen. Ya, karena yang dia sampaikan ini adalah risalah ilahiyah dan bahkan sebuah ajaran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ya.
Maka sifat fatonah wajib ada bagi Nabi dan Rasul. Artinya apa? Kematangan berpikir untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan dari penentang dakwah. Yang kedua, sifat yang wajib ada adalah siddiq. Ya, perkataan seorang nabi itu sesuai dengan realitanya. Ya, sifat turunannya adalah kejujuran. Dan ini juga mustahil juga kalau seandainya nabi dan rasul itu menyampaikan kebohongan. Walaupun ya, pada masa dahulu Nabi Muhammad itu juga digelari dengan al-kazzab, yang suka membuat kebohongan. Ya. Dan padahal sebenarnya naluri orang-orang kafir Quraisy ketika itu agak sedikit tidak menerima. Ya, sebenarnya ketika lisan mereka menyebutkan Nabi Muhammad berdusta, tapi dalam ingatan mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad berdusta. Ya, Nabi Muhammad itu sedari kecil telah digelari dengan Al-Amin. Ya, beberapa harta-harta terbaik orang kafir Quraisy ketika itu dititipkan secara tulus kepada Nabi Muhammad, dititipkan. Bahkan bentuk kejujuran Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah, ya, kemudian beliau berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membagikan barang titipan yang pernah dititipkan kepada beliau. Padahal orang-orang yang menitipkan barang titipan tersebut non-Muslim, orang kafir. Ya. Dan tidak mungkin juga Nabi dan Rasul itu mengarang, berbohong dalam menyampaikan sesuatu. Ya. Yang ketiga, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, dan termasuk Nabi Muhammad SAW, tabligh. Mengajarkan syariat, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tujuannya apa? Bukan untuk popularitas. Agar nanti mereka agar Nabi dan Rasul itu menjadi pemimpin yang berkuasa. Enggak. Tujuannya agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Jadi syariat yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah kunci, petunjuk agar keselamatannya tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Ya. Dan mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat kitman. Kitman itu adalah menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu, atau mau selamat sendiri. Itu sangat mustahil sekali. Tinggal nanti kita membagi. Kalau seandainya ada perintah untuk menyampaikan syariat itu kepada selain keluarga beliau, maka disebut dengan Rasul. Jikalau tidak ada perintah untuk menyampaikan syariat ini kepada orang lain, maka statusnya adalah Nabi. Yang terakhir, sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul itu adalah amanah. Amanah di sini tidak hanya menerima, kemudian menyampaikan apa adanya, tidak. Tapi amanah dalam pemahaman akidah, dan termasuk juga dalam pemahaman ilmu hadis, bahwa Nabi dan Rasul terpelihara dari perbuatan-perbuatan tercela. Bahkan perbuatan-perbuatan yang ganjil bahkan. Beberapa kita di tengah masyarakat, hal itu lumrah. Tapi bagi Nabi dan Rasul tidak mungkin untuk melakukan itu. Maka kita tidak akan pernah melihat Nabi dan Rasul itu meminta-minta, padahal itu boleh, kan gitu. Ya, kita nggak pernah melihat Nabi dan Rasul itu kemudian nongkrong, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Padahal itu sah-sah saja, manusiawi. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sosok ya yang akan menyampaikan risalah ilahiyah kepada umatnya yang sangat sempurna. Demikian Mbak Puput. Baik Pak Taufik. Lalu apa saja sih Pak keistimewaan dari Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi lainnya Pak? Baik. Ini juga sangat penting juga kita mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi harus kita garis bawahi ketika kita menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad, ini tanpa merendahkan kedudukan Nabi dan Rasul yang lain. Nah, ini harus digaris bawahi. Ya. Karena ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata kuncinya la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya. Kalau secara terjemahan kita nggak boleh memisah-misahkan, membeda-bedakan nabi dan rasul. Nah, gitu. Tapi pemahaman tafsir yang lainnya enggak. Artinya gini, ajaran nabi dan rasul itu semuanya sama. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berhak untuk meninggikan seseorang daripada yang lain. Sama halnya dari seluruh manusia ini, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dari sekian banyak orang yang bertakwa, yang paling mulia siapa? Orang yang paling ikhlas kepada Allah. Dan siapa yang paling ikhlas itu yang paling tampak? Nabi dan Rasul. Nah, kita langsung ucapkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan secara zahir, secara jelas.
bahwa ada keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, namun tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun selainku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi para musuh Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah merasa gentar ketika hendak memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi apa yang membuat mereka kuat? Yaitu tadi nafsu. Sebenarnya mereka sangat gentar sekali. Dalam sejarah kita bisa melihat barangkali hanya satu kekalahan yang pernah dirasakan kaum muslimin dan Nabi dalam perperangan. Dan itu pun juga ada sebabnya. Selain daripada itu, semuanya Allah menangkan. Selain daripada itu, hati-hati orang musuh-musuh Islam itu merasa gentar, merasa khawatir. Ya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud, maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, hendaklah ia mengerjakannya. Ya. Karena Nabi dan Rasul dahulu, mereka membuat mihrab tersendiri, musola tersendiri untuk beribadah. Mereka tidak bisa melakukan ibadah dimanapun. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah izinkan bagi Nabi, termasuk bagi umatnya, dimanapun bumi ini, maka layak atau boleh bisa dijadikan tempat sujud. Ya, bisa mereka untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan bahkan ketika dalam fikih, ketika tidak menemukan air, ya untuk berwudu sebagai syarat wudu, ya seorang Muslim diperkenankan untuk bertayamum dengan debu. Ya, artinya untuk sujud boleh, kemudian dijadikan media untuk bersuci itu boleh. Ya. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Ya. Karena ternyata di sini tampak ya tradisi perang itu sudah ada. Ya. Tapi Nabi dan Rasul dahulu itu diharamkan. Harta rampasan perang ini mari kita pahami bukan tujuan berperang itu untuk merampas apa yang dimiliki oleh musuh, tetapi mengambil apa yang ditinggalkan. Ketika perang mereka kalah, mereka meninggalkan kuda, maka itulah yang boleh diambil, senjata dan seterusnya. Nah, Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak boleh mengambil itu, tapi dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW. Kita garis bawahi kembali, tetap nanti pemberiannya, ya distribusinya nanti mengutamakan diberikan kepada kaum muslimin. Yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberi syafaat. Nah, inilah harapan semua kita kaum muslimin. Karena di akhirat nanti semua syafaat itu tidak berlaku kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan tentu ada amalan-amalan khusus agar kita mendapatkan syafaat ini. Maka kita kembali lagi pernyataan saya tadi, semakin besar cara kita memuliakan Nabi Muhammad, semakin insya Allah semakin mudah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang terakhir, kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain, berdasarkan sabda Nabi, dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi Muhammad ini kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Ya bagi siapapun, dan bahkan tidak hanya alam nyata, Mbak Puput. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk alam gaib juga. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran kita temukan satu surat, nama suratnya surat Jin, di juz yang ke-29. Itu menceritakan bagaimana dialog Nabi dengan bangsa jin, ya terkait bagaimana dakwah Nabi Muhammad mengajak untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Pak Taufik. Lalu mengapa ini, Pak, kita harus memuliakan Nabi Muhammad, Pak? Mengapa kita memuliakan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, yang paling sederhana sekali, bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita menyampaikan hanya satu penggal kalimat syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah, tanpa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka belum sempurna iman seseorang. Belum sempurna iman seseorang. Dan kenapa pula kita harus untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW? Ini cara kita berterima kasih, Mbak Puput. Karena tidak bisa dipungkiri, Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan semua yang beliau miliki dalam dakwah Islam ini.
Kalau kita mau jujur membaca sejarah dari awal sampai akhir, sudah banyak hal yang beliau korbankan. Beliau mempertaruhkan nyawa. Beliau mengeluarkan harta. Beliau siap diusir dari kampung halaman. Keluarga-keluarga tercinta dibunuh. Bahkan setelah hijrah di Madinah pun apakah berhenti tindakan-tindakan kekerasan dari musuh-musuhnya? Tidak. Tetap diintai. Ya, tetap diintimidasi. Bahkan orang kafir Quraisy itu melakukan sebuah perjanjian, sebuah kerjasama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang membenci Islam di kota Madinah untuk terus memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Melihat perjuangan ini, may yashkurin nas falam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kita memuliakan Nabi Muhammad itu cara kita berterima kasih kepada Allah dan bercara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, Pak Taufik. Lalu tadi kan kita sudah membicarakan terkait bagaimana cara memuliakan Nabi Muhammad. Sekarang saya ingin menanyakan terkait bagaimana cara memuliakan nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad ini, Pak. Baik. Betul, ini juga sangat penting kita ketahui karena firman Allah yang telah kita sampaikan, kullun amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Orang-orang para nabi dan rasul dan orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan termasuk juga beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat dan kemudian dan kitab-kitab yang diturunkan. Maka menjadi kewajiban juga bagi kita untuk memuliakan Nabi dan Rasul selain dari Nabi Muhammad SAW. Cara yang pertama mengimani. Dan semakin kita mengimani Nabi dan Rasul, itu memperkuat iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW itu menapaki tiap-tiap tingkat langit hingga akhirnya nanti di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu bertemu dengan beberapa nabi di setiap tingkatnya. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mereka semua ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tentu karena mereka telah memuliakan Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Nabi pun juga wajib mengimani dan memuliakan Nabi dan Rasul yang lain. Yang kedua, cara kita memuliakan Nabi dan Rasul yang lain, ya, mengambil pelajaran-pelajaran hidup. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berdakwah di momen bulan Zulqa'dah ini, di mana beberapa saat lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Sosok Nabi dan Rasul dan bahkan keluarganya itu yang menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin, yang menginspirasi sebuah ibadah ritual yang selalu dilakukan kaum muslimin, ibadah kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Istri beliau Siti Sarah dan Siti Hajar, anak beliau Ismail, anak beliau Ishak. Kalau kita teladani, itu luar biasa sekali. Nabi Muhammad sendiri yang mengakui bahwa jikalau kita berbicara tentang kurban, maka pelajarilah, pahamilah bagaimana pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu baru satu nabi. Belum kita berbicara nanti bagaimana Nabi Ayub yang diberikan sebuah penyakit. Kalau sekarang ada penyakit kulit, kita kayaknya nggak terlalu khawatir. Tinggal datang ke dokter atau tanya ke chef Google, kan beres kadang-kadang seperti itu. Ya. Tapi dahulu ini penyakitnya sangat luar biasa sekali. Pengetahuan tentang kedokteran, pengetahuan tentang kesehatan tentu sangat minim dahulu, kan seperti itu. Tapi lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Di saat menahan sakit itu pun beliau juga ditinggalkan oleh istri. Tidak hanya ditinggalkan oleh istri, ya, umat beliau meninggalkan beliau. Nah, kita belajar kesabaran di sana. Dan tetap ketika kesabaran seorang nabi dan rasul itu akan Allah bayar tuntas dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Ya. Dan tentu yang terakhir cara kita memuliakan nabi dan rasul, ya, kita juga mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Kalau seandainya kita menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Ya, sampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau dan bagi seluruh nabi dan rasul yang lainnya.
Baik, Pak Taufik. Lalu kan terkait keturunan Nabi ini, Pak. Apakah memang selain Nabi Muhammad, kita harus memuliakan keturunan Nabi juga, misalnya seperti Habib itu, Pak? Lalu jika iya, seperti apa kita harus memuliakannya, Pak? Baik. Ini juga sangat penting untuk kita bicarakan, karena ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, maka kita juga harus memuliakan keluarga beliau. Ya. Dalam kitab Aqidatul Ahwam yang kita sampaikan tadi, dalam syarahnya, ketika menyebutkan kata wa alihi, ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ya, salam dan salat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ali atau alun ini terbagi kepada dua makna. Yang pertama adalah keluarga secara nasab, ya. Yang kedua, keluarga secara akidah. Kabar baiknya Mbak Puput serta penonton yang berbahagia, kita ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa yang mengikatkan kita dengan Nabi Muhammad? Keyakinan yang sama. Ya. Apa yang mengikat kita dengan Nabi Muhammad? Ya, syahadat kita. Nah, namun ada juga ahlun yang lain secara nasab, ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu ya juga mempunyai anak yang panjang umurnya itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, yang dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari hasil pernikahan mereka mempunyai anak Hasan dan Husain. Nah, keturunan-keturunan dari Hasan dan Husain inilah yang disebut dengan Habib. Ya. Anak satu orang anak disebut dengan Habib, kalau banyak yaitu Habaib. Apa arti Habib? Yang dicintai. Ya, yang dicintai. Ya. Kalau seandainya dari jalur Husain, keturunan-keturunannya disebut dengan Habib, dari jalur Hasan disebut dengan Sayyid. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallaha fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hatinya. Dan bentuk syiar kepada Allah atau bentuk memuliakan syiar-syiar Allah adalah kita memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang cukup panjang. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aku tinggalkan dua pedoman hidup bagi kalian. Dan jikalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian akan selamat di dunia dan akhirat. Tidak akan tersesat. Kemudian Nabi lanjutkan, wa ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Nabi mengulang dua kalimat yang sama. Aku ingatkan kalian, aku nasihati kalian untuk berbuat baik kepada ahli baiti, kepada keluargaku. Nabi ulangi lagi ucapan tersebut. Aku ingatkan kalian untuk memperbaiki, menjaga hubungan baik dengan keluargaku, memuliakannya, menghormatinya. Beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahli baitika? Siapa ahli bait engkau ya Rasulullah? Apakah para istri engkau? Nah gitu. Nah Nabi Muhammad ternyata tidak. Keluargaku adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah. Siapa saja mereka yang tidak boleh menerima sedekah ya Rasulullah? Hum ahlu Ali, mereka adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Wa ahlu Uqail, keluarga Uqail. Wa ahlu Ja'far, keluarga Ja'far. Wa ahlu Abbas, dan keluarga Abbas. Maka keluarga-keluarga ini tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, dan karena mereka adalah bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun juga pernah berpesan, ya, ihtaramu li ahli baiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormatilah keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk kalian memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita pahami bahwa keluarga Nabi Muhammad itu tidak maksum. Nah ini harus kita perhatikan. Nabi Muhammad itu maksum sifatnya. Beliau amanah, terpelihara, tapi keturunannya tidak terpelihara. Artinya, ketika ada keturunan Nabi yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang melanggar aturan syariat, maka kita tidak boleh mengikutinya, tapi tetap menghormatinya sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Kita dilarang untuk mengkultuskan seseorang. Bahkan seorang Nabi Muhammad kita nggak boleh mengkultuskan, kan? Tidak boleh menuhankan. Kita memuliakan, kita mencintai, kita mengimani. Nah sekarang Nabi Muhammad mempunyai keturunan, tentu satu sisi sama dengan manusia-manusia yang lain. Karena keistimewaan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu menerima wahyu. Adapun keturunannya tentu tidak. Berarti statusnya sama dengan manusia. Artinya mereka bisa berbuat salah, mereka juga bisa berbuat benar. Ketika ada kebenaran, mereka paham ilmu agama, maka kita wajib mengikuti mereka. Ditambah dengan menghormati mereka. Tapi jikalau mereka melakukan penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, ya maka kita tentu tidak bisa mengikuti mereka. Dan tetap kita berhak untuk menasehati jikalau kita mampu untuk menasehatinya. Demikian Mbak Puput. Baik, Pak Taufik. Lalu ini biasanya banyak dilakukan orang, Pak. Misalnya ketika seseorang ingin sesuatu, dia biasanya melantunkan sholawat ini, Pak. Apakah boleh, Pak, kita menyholawati sebuah benda agar kita bisa memilikinya? Padahal kan memang tujuan sholawat ini kan agar kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad ini, Pak. Betul. Jadi, salawat itu tujuannya tidak hanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Syafaat ini, salawat ini merupakan satu di antara amal-amal soleh. Di dalam agama kita boleh menyebutkan amal-amal soleh kita dengan niat ingin mendapatkan sesuatu, ingin terkabulnya semua hajat kita. Ya. Maka salawat ini di beberapa kalangan kaum muslimin dijadikan sebagai amalan tawassul untuk tersampainya keinginan mereka agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, tawassul dengan amal soleh itu boleh. Hadis yang cukup panjang, Nabi sendiri yang menceritakan bagaimana 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua, ya. Bagaimana mau keluar karena pintu keluarnya itu terhambat oleh batu yang sangat besar. Sehingga salah seorang mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah dengan cara kita menyebutkan amalan-amalan terbaik kita. Masing-masing mereka menyebutkan amalan terbaik dan meminta kepada Allah. Singkatnya, batu tersebut bergeser atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan baik itu pun juga banyak, apalagi ini salawat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan bahkan salawat itu adalah zikir yang paling utama, ya. Setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita pahami juga, Mbak Puput serta para penonton yang berbahagia, kalaupun kita ingin bersalawat untuk mendapatkan seseorang kah misalnya, biar agar dapat mudah jodoh kan seperti itu ya, agar dimudahkan rezeki, agar dimudahkan pekerjaan dan seterusnya, tidak masalah. Tapi ditambahkan niatnya, niat yang ukhrawi. Kalau tadi kan niatnya duniawi. Jodoh, pasangan hidup, ya harta, jabatan dan seterusnya. Ya, tambahkan niatnya. Ketika kita mengucapkan salawat, di samping kita memikirkan berkeinginan agar hajat dunia kita terpenuhi, kita tambah bahwa bentuk salawat ini agar saya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat itu termasuk ucapan yang sangat sakral, karena oleh karena itu kayaknya terlalu rendah kalau seandainya tujuannya hanya tujuan duniawi. Bagaimana tidak? Kenapa saya katakan rendah? Karena syafaat itu, karena salawat itu nanti akan mendatangkan syafaat yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebuah ilustrasi sederhana tentang manfaat dari salawat ini adalah sederhananya dengan orang memperbanyak salawat, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkan semua perbuatan kita. Yang baik akan ditaruhkan di timbang kebaikan, yang buruk akan ditaruh di timbang keburukan. Kalau seandainya nanti kita tidak tahu bagaimana kondisi amal kita masing-masing, tapi nanti akan ada beberapa kaum muslimin ternyata amal baik dan amal buruknya seimbang. Setelah dilihat kembali, tidak ada satu amalan kebaikan yang bisa memberatkan kebaikannya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Ya, kalau kita mungkin istilahnya bantuan orang dalam lah, kan seperti itu. Dengan cara apa? Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad nanti akan bersaksi, ya Allah, tambahkan kebaikannya karena dia sangat suka dan sangat sering menyebut namaku melalui salawatnya. Itu hal yang mudah. Maka beratlah timbangan kebaikannya, maka selamatlah urusannya. Ya. Maka boleh saja seseorang bersalawat dengan tujuan-tujuan duniawi, tetapi ingat, tambahlah tujuan-tujuannya menjadi tujuan-tujuan ukhrawi, tujuan-tujuan yang mulia. Ya, misalkan salawat agar diberikan keistiqomahan, salawat agar terlindung dari godaan setan, ya. Dan bahkan beberapa ulama kita ada yang sengaja membuat salawat-salawat tawassul. Selama pandemi kemarin, itu salah satu salawat yang populer itu salawat tibil qulub, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Salawatnya disebut dengan tibil qulub, obat hati. Ya, bertawassul dengan salawat agar mengobati hati. Agar apa? Terjaga dari semua penyakit. Nah, berdasarkan itu, maka boleh seseorang bersalawat dengan tujuan-tujuan duniawi, tapi alangkah baiknya dia tambah dengan tujuan-tujuan ukhrawi dan akhirat. Baik, Pak Taufik. Lalu Nabi Muhammad ini kan memang nabi yang lebih istimewa, bisa dibilang mendapat keistimewaan lain daripada nabi-nabi yang lain. Lalu banyak juga ternyata yang membenci ataupun tidak menyukai Nabi Muhammad. Apa Pak penyebab seseorang ini bisa membenci ataupun menghina Nabi Muhammad? Baik Mbak Puput. Bisa kita simpulkan ke 3 poin ya, kenapa seseorang itu membenci. Ya, membenci kalau tidak terucap itu masih mending ya. Tapi kalau sudah diekspresikan dengan ucapan, di situ muncul reaksi-reaksinya, reaksi-reaksi dari kaum muslimin. Ya. Beberapa faktornya, yang pertama itu orang bisa membenci dan bahkan menghina Nabi Muhammad SAW karena dia tidak tahu sosok hakikat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, seandainya pun dia tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad, tapi yang sampai ke telinganya adalah sosok-sosok yang distigmakan jelek. Ya, disampaikanlah Nabi Muhammad ini menikahi anak di bawah umur, diangkatlah isu-isu tentang poligami beliau, diangkatlah bagaimana otoriternya beliau, yang sebenarnya itu belum tentu kebenarannya, ya. Informasi yang didapatkan pun juga dari orang yang pembenci Nabi Muhammad seperti itu. Hasil bacaannya pun juga dia mendapatkan informasi dari bacaan-bacaan orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Ini penyebab pertama. Karena dia tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, seseorang itu membenci Nabi Muhammad dan bahkan sampai menghina Nabi Muhammad SAW karena iri, ya, dengan pencapaian beliau. Bagaimana tidak? Kita bisa bayangkan Mbak Puput dan para penonton yang berbahagia, Nabi Muhammad itu berdakwah selama 23 tahun. Tapi lihat dampaknya sampai sekarang. Salah satu agama yang sangat diperhitungkan di global saat sekarang ini. 23 tahun. Padahal kalau kita lihat di agama-agama sebelumnya, juga diutus Nabi dan Rasul. Dan bahkan skup ya, yang menerima dakwah itu hanya beberapa kaum. Yahudi, Bani Israel, kan gitu. Ya, diutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Isa pun juga seperti itu. Ya, Nabi Nuh hanya kepada kaumnya saja. Tapi sekarang ada seorang nabi dengan pencapaian yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan kekuasaan, dia tidak meninggalkan tahta, dia tidak meninggalkan harta. Dia meninggalkan ilmu dan keimanan kepada pemeluknya, kepada umatnya. Tapi dengan ilmu tersebut berkembang, terus berkembang, sehingga orang yang hasad, ya, orang yang iri dengki, itu mencari alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Ya, dasarnya kenapa? Iri, dengki atas pencapaian. Ya. Dalam sebuah kisah, ada juga beberapa orang Yahudi dan Nasrani satu ketika pernah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tapi dengan bukan redaksi Assalamualaikum, tapi Assamualaikum. Assamualaikum. Ya. Kalau Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagimu. Tapi kalau Assalamualaikum,
kecelakaan bagimu. Semoga Allah memberikan kecelakaan bagimu. Ya. Ketika itu orang Yahudi Nasrani mengucapkan sapaan seperti itu, langsung dibalas. Dibalasnya bukan oleh Nabi, dibalas oleh istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wa alaikum. Dia jawab seperti itu. Bagi kalian juga celaka, kan seperti itu. Ya. Kemudian berlalulah orang tersebut, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak balas? Ya, orang yang membencimu, orang yang mendoakan keburukan bagimu." Terus kata Nabi Muhammad, "Ya bukankah engkau telah membalas?" "Ya bagaimana saya cara membalas?" "Ya cukup dengan engkau mengucapkan wa'alaikum, ya, maka itu pun juga doa keburukan pula bagimu," gitu. Artinya Nabi Muhammad tidak harus mengeluarkan daya upaya atau repot-repotlah untuk meladeni orang-orang yang membenci beliau. Ya, orang Yahudi dan Nasrani dikala itu adalah salah satu orang yang iri dan dengki terhadap capaian dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, alasan seseorang itu menghina Nabi, sama kayak kita misalnya menghina seseorang itu karena apa sih? Karena dia melakukan perbuatan yang hina, toh? Tapi kita mau jujur, tidak pernah Nabi Muhammad itu melakukan perbuatan yang hina. Tidak pernah Nabi Muhammad itu melakukan perbuatan yang tercela. Nah, maka alasan nomor 3 ini nggak mungkin. Nah, maka yang cukup masuk akal adalah 2 alasan ini. Demikian. Baik, Pak Taufik. Lalu akhir-akhir ini kan memang muncul adanya Islamofobia, Pak. Bagaimana kita cara menyikapinya? Mungkin Pak Taufik juga bisa menjelaskan lebih secara singkat apa penyebab munculnya ini, Pak. Betul. Islamofobia, ya, ketakutan terhadap agama Islam. Yang harus kita pahami, sebenarnya orang Barat itu bukan khawatir kepada Islamnya. Orang Barat itu khawatir terhadap agama, seluruh agama. Karena dahulu dalam sejarah peradaban manusia yang ada di Barat, orang-orang agamis, orang-orang pemuka agama itu sangat berkuasa dan diktator kepada masyarakat. Ya. Kebijakan-kebijakan politik itu, kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat bergantung sekali terhadap keputusan-keputusan para pemuka agama ketika itu. Kita bisa melihat sejarah bagaimana ilmuwan-ilmuwan dahulu itu mereka tidak bisa berkembang. Karena mereka menemukan sebuah ilmu yang menurut para pemuka agama itu bertentangan dengan ajaran agama. Dan bahkan ya, para ilmuwan itu yang tetap bersikeras mengeluarkan sebuah penemuan, sebuah teori, mereka dihukum. Sampai bahkan ada beberapa mereka yang dihukum mati. Saya melihat bahwa Islamofobia ini adalah sebentuk turunan ketakutan orang-orang terhadap kemunculnya kebangkitan agama dalam mengatur pemerintahan. Ya. Tapi yang mereka sorot Islam. Ya, mereka sholat Islam karena banyak kejadian-kejadian aksi-aksi terorisme, ya, kemudian tindakan-tindakan radikal. Tidak bisa dipungkiri kebanyakan mereka yang terekspos, yang diangkat oleh media adalah mereka pemeluk agama Islam. Ya. Kalau kita lihat penyebab Islamofobia ini, Mbak Puput serta penonton yang berbahagia, adanya konstelasi politik, pertarungan global, ya, di mana-mana yang menjadikan agama itu sebagai kendaraan agar nanti bisa mencapai sebuah tujuan dalam politik. Yang kedua, orang khawatir terhadap agama Islam. Dan bahkan kalau seandainya kita ingin tanya ke masing-masing orang Muslim, tidak usah kita tanya ke orang non-Muslim atau orang Barat. Ketika kita tanyakan saja misalnya satu hukuman dalam agama Islam. Jadi dalam agama kita ini memang benar ada beberapa hukuman-hukuman yang kalau kita lihat tidak manusiawi atau kejam misalnya. Seperti orang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Orang yang mencuri, potong tangan. Ya, orang yang melakukan perbuatan zina, nah kemudian ada yang dicambuk 100 kali, ada yang dirajamkan, seperti itu. Kita sampaikan itu saja mereka sudah ngeri gitu. Mereka kayak sudah khawatir terhadap Islam. Karena informasi yang sampai kepada mereka bahwa Islam hanya seputar syariat, syariat, syariat. Hukuman. Ya. Maka ada Islamofobia itu juga muncul dari bagaimana orang Islam itu beragama, menjalankan agamanya. Tidak berakhlak, ya. Kemudian tidak bersih, tidak teratur,
Nah, maka akhirnya beberapa orang yang menyorot agama Islam juga khawatir nanti masuk agama Islam. Kok khawatir masuk Islam? Ya toh pemeluknya seperti itu. Tindak kriminalnya, pelaku kriminalnya banyak dari golongan Islam. Negara-negara yang konflik pun juga negara-negara kebanyakan Islam. Seperti itu. Ya. Maka ini beberapa faktor. Termasuk juga tidak bisa dipungkiri juga faktor Islamofobia ya yang terjadi di barat sana, adanya semakin menurunnya jumlah orang kulit putih daripada orang yang berkulit hitam. Ini sangat menarik sekali kalau kita kaji. Karena di barat sana dahulu, pemeluk agama Islam itu banyak dari kalangan orang berkulit hitam. Dan mereka berprestasi negara mereka, kemudian memeluk agama Islam. Ya. Nah, maka mereka khawatir kalau seandainya nanti mereka mendominasi, itu akan merusak tatanan negara. Kita ambil satu contoh petinju legendaris, ya, Muhammad Ali. Orang berkulit hitam, petinju yang sangat kuat, yang sangat terkenal, sangat berhasil pada masanya, dan memeluk agama Islam. Ya. Ternyata ada dua hal yang dikhawatirkan orang kulit putih ketika itu. Satu, dia populer karena berkulit hitam, ya. Yang kedua, dia Muslim. Akhirnya dia kampanyekan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Oke, kalau seandainya kalian tidak bisa menerima dengan kulit hitam saya, tapi saya tolong terima saya dengan apa yang saya yakini. Dia sampaikan Islam, dia sampaikan dengan santun, dia sampaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad yang sangat mulia. Dan ternyata banyak juga yang tertarik dengan pemikiran Muhammad Ali ini. Bahkan dikatakan Mike Tyson pun juga beragama Islam, kan seperti itu. Inspirasi dia siapa? Muhammad Ali. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau seandainya Islamofobia itu berasal dari media, maka tugas kita para akademisi untuk meluruskannya. Kalau seandainya kita menjadi seorang content creator, maka kita pelajari sebab-sebab Islamofobia itu, kemudian kita sampaikan bagaimana agar seseorang itu tidak takut dengan Islam. Karena sederhana saja, rahmatan lil alamin, moto agama kita itu rahmat, penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Kalaupun ada ketakutan-ketakutan, itu hanya beberapa pemeluk yang salah dalam menerjemahkan atau beragama, menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada beberapa ungkapan, kalau ingin mempelajari Islam, jangan lihat dari pemeluknya. Karena rata-rata pemeluknya itu belum maksimal untuk menjalankan agama. Tapi pelajarilah Islam dari sosok yang paling mulia. Kita kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajari Islam itu dari kitab sucinya. Pelajari Islam itu dari sumbernya, Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Demikian Mbak Puput. Baik Pak Taufik, lalu kembali lagi terkait penghinaan Nabi Muhammad ini Pak. Apa hukuman yang tepat untuk para penghina Nabi Muhammad dan siapa yang berhak menghukum penghina Nabi Muhammad ini? Lalu terkait bagaimana juga sikap kita terhadap orang yang menghina Nabi ini Pak? Baik, betul. Kalau kita ingin menyampaikan hukuman maksimal ya, agar masyarakat pun juga harus tahu. Jadi seperti ini, orang yang menghina Nabi Muhammad itu berarti dia menghina sosok yang sangat dikagumi, ya, sosok yang telah dimuliakan, sosok yang mengajarkan keselamatan bagi kaum muslimin. Tidak usah berbicara Nabi Muhammad, seorang anak akan siap melakukan apapun ketika kedua orang tuanya itu dihina. Bahkan beberapa mereka sampai lupa, nggak peduli lagi akibat nanti yang akan diterima ketika membela orang tuanya. Pasangan suami istri pun juga seperti itu. Seorang ayah pun juga seperti itu kepada anaknya. Dia akan terus membela anak-anaknya. Bahkan ada beberapa anak itu yang sudah salah, nyata salah, dia siap menggantikan posisi anaknya. Biarlah dia yang dihukum, kan seperti itu. Maka beberapa para ulama kita itu memberikan hukuman yang maksimal bagi orang yang terbukti, ya. Ini yang harus kita pahami, menghina di sini bukan asumsi. Ada buktinya, ada saksinya, data-datanya ada. Salah satu ulama besar, Mbah Hashim Muhammad Hashim Asy'ari, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wafat pada tahun 1947 Masehi. Dalam sebuah karya beliau yang berjudul Tambihat Al-Wajibat, beliau menukil pendapat salah seorang ulama bernama Imam Al-Qadi Al-Iyad, ya, tentang kesepakatan umat Islam bahwa orang yang melecehkan Nabi Muhammad, ya, berarti menghina,
ya, mencaci maki, merendahkan kedudukan beliau, hukumnya haram. Dia berdosa pelakunya. Dan orang yang melakukannya wajib dihukum mati. Ya, ini kan bahaya, cukup bahaya kan seperti itu. Ya. Dan hukuman ini diambil dari ijma. Ini kesepakatan para ulama. Dasarnya apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum 'adzabun alim." Bagi orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyakiti sosok beliau, apalagi menyakiti fisik beliau, akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa menyakiti Nabi Muhammad merupakan dosa besar dan diancam dengan azab yang sangat pedih. Selain itu, ada sebuah kisah yang dialami oleh Khalifahur Rasyidin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa orang yang menghina sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak suka dengan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Saat itu Nabi Muhammad telah wafat dan kepemimpinan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang melihat itu geram. Kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta izin, ya Khalifah, bolehkah kami membunuh dia? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Tidak boleh kita membunuh dia, kecuali jikalau dia melecehkan atau menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya tadi, siapa yang berhak untuk menentukan hukumannya? Tentu pemerintah. Tentu pemerintah. Ya, tentu ada pihak-pihak yang berwenang. Ya, adapun di negara kita tentu tidak menggunakan hukuman yang maksimal tadi ya, Mbak Puput ya. Kalau seandainya menggunakan hukuman yang maksimal itu, waduh, Islamofobianya semakin berkembang nanti. Terkesannya Islam itu nggak rahmah gitu, nggak penyabar. Ajarannya sabar, tapi kok hukumannya nggak sabar, kan seperti itu. Itu hukuman yang maksimal. Kalaupun ada hukuman di bawah itu, alhamdulillah negara kita itu ternyata mengatur undang-undang tentang bagaimana menjaga sebuah nama baik sebuah agama. Dan sudah banyak kita sudah sama-sama tahu, orang berhak untuk melaporkan bentuk-bentuk penistaan terhadap agama apapun. Artinya negara sudah hadir untuk menjawab ini. Pemerintah sudah hadir untuk menerima tindakan-tindakan yang tidak patut terhadap agama. Melecehkan agama, melecehkan kitab suci, melecehkan tempat ibadah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di negara yang masih pemerintahnya memberikan perhatian yang kuat ya terhadap penjagaan agama. Kita sama-sama tahu di bulan Ramadan kita sangat nyaman sekali untuk beribadah. Ya, ibadah haji pun juga telah diizinkan. Semuanya telah dimudahkan. Nah, kalaupun seandainya ada orang yang melakukan penistaan itu, maka kita serahkan hukumannya ya kepada pemerintah yang telah sebagaimana sesuai yang telah mereka sesuai dengan telah diatur oleh pemerintah. Dan yang harus kita garis bawahi, yang berhak untuk menjatuhkan hukuman apapun adalah orang yang berhak pula. Di sini pemerintah. Pemerintah boleh memberikannya kepada mandatnya kepada hakim pengadilan, ya. Maka tidak boleh beberapa organisasi ya atau beberapa kelompok yang mengambil sikap untuk menghukum orang-orang yang dianggap menghina ya, yang menghina Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk juga tindakan-tindakan yang bentuk hukuman kita ya, bentuk hukuman kita kepada penghina agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh pemerintah kita untuk tidak sementara memutuskan investasi ke negara India. Nah, salah satu berita yang cukup viral, trending beberapa minggu ini adalah penistaan yang dilakukan dua juru bicara atau dua tokoh senior partai politik yang berkuasa di negara India. Itu banyak sekali reaksi-reaksinya. Tapi menurut saya reaksinya sangat elegan sekali, tidak anarkis. Negara kita menghentikan stop dulu investasi kepada India. Negara Arab memboikot sementara, ya. Beberapa negara yang lain memutuskan kerjasama sampai ada ucapan permintaan maaf. Tapi tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, karena ada beberapa orang yang Islam dan dia berkewarganegaraan India juga berdampak dari pemboikotan itu. Jangan sampai nanti kita memboikot produk orang India, kan seperti produk dari India, tapi kita juga memusuhi orang India yang muslimah, bukan seperti itu. Ya, tentu pertimbangan-pertimbangannya ada. Demikian Mbak Puput.
Baik, Pak Taufik. Mungkin sebelum kita tutup episode Wasa kali ini, Pak Taufik bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait memuliakan Nabi Muhammad ini, Pak. Baik, di penghujung pembicaraan kita ini tidak banyak ingin saya sampaikan. Yang pertama, muliakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memuliakanmu. Teladani Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun itu sangat berbahagia kepadamu. Kemudian perbanyak sebut nama beliau, ya, dengan bersalawat kepada beliau, maka insya Allah beliau akan menghantarkan syafaatnya kepadamu. Kenali keluarga beliau, kenali sahabat beliau, pelajari petunjuk-petunjuk beliau, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menaruh rasa benci kepada siapapun dan bahkan kepada orang yang membenci beliau. Mari kita tiru akhlak Nabi Muhammad kepada orang yang tidak suka kepada beliau, yaitu mendoakan beliau. Nabi Muhammad pernah mendoakan sebuah daerah Taif yang telah mengusir beliau ketika itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, sungguh mereka tidak mengetahui akan apa hakikatku. Ya Allah, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang mencintaimu. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah agar orang-orang yang khawatir terhadap agama Islam, orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, ya, mendapatkan hidayah, diampuni dosa-dosanya, dan kita semua pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Putut. Baik, Tribuners, itulah pembahasan kita terkait memuliakan Nabi Muhammad. Semoga penjelasan dari Pak Taufik tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak Taufik. Sama-sama Mbak Puput. Nantikan terus episode-episode UAS selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putuliani, beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.